Assalamualaikum. Pandai berkata, pandai bertutur. Pandai bertutur silat lidah. Lakukanlah olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Sehat-sehat semua ya? Sebelum belajar, kita semangat baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Apa sudah hadir semua? Semoga tidak ada kendala ya dalam pembelajaran hari ini. Kita cek grup WA kita ya. Siapa saja yang sudah hadir? Kalian bisa mempersiapkan buku tema 4 ya, karena hari ini kita akan belajar tema 4. Sehat itu penting, subtema 1, kita fokus pada IPA dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran 1 ya di halaman 1. Masih ingat dengan pantun yang Ibu bacakan tadi? Kalian juga dapat mencobanya di rumah dengan suara nyaring, rekam di voice note dan kirimkan ke grup WA. Silahkan dicoba ya. Pantun itu berisi tentang apa ya? Kirim jawaban kalian juga ya di grup WA. Ya, benar, pantunnya tentang olahraga. Olahraga apa saja sih yang kalian lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah? Ketika kalian berolahraga, apakah kalian merasakan detak jantung bertambah kencang? Jantung berdetak, tandanya sedang bekerja untuk memompa darah. Tahukah kalian posisi jantung di tubuh kita? Nah, di mana kita bisa memeriksa denyut jantung kita? Selain itu, kita bisa memeriksa denyut jantung menggunakan teknologi canggih. Bisakah kalian sebutkan menggunakan alat apa saja untuk mengukur denyut jantung? Kalian cari tahu dari berbagai sumber informasi ya. Hayo, siapa yang suka pantun? Ibu punya pantun satu lagi nih. Dengarkan baik-baik ya. Sapi Jawa berwarna merah, berlari hingga jauh. Apa guna peredaran darah? Guna mengatur suhu tubuh. Dapatkah kalian memahami isi pantun tersebut? Ya, isinya adalah kegunaan darah untuk mengatur suhu tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida ke seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Ada yang tahu mengapa dibawa ke paru-paru darah yang mengandung karbon dioksida? Dalam tubuh, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Peredaran darah dibagi dua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada peredaran darah kecil, darah dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis menuju paru-paru, kemudian masuk ke vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri jantung. Nah, berikut gambar peredaran darah besar. Coba bandingkan ya dengan peredaran darah kecil tadi. Jantung tersusun atas otot-otot yang sangat kuat, yang disebut miokardium. Pernahkah kalian melihat jantung ayam misalnya? Coba kalian belah dan perhatikan. Ada 4 ruang di dalamnya, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selain jantung, pembuluh darah juga berperan penting dalam peredaran darah. Pernahkah kalian memperhatikan pembuluh darah di tubuh kalian? Nah, coba analisa apa yang terjadi jika pembuluh darah tersebut luka atau terputus. Pembuluh darah merupakan tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah kita ada 2 macam, yaitu pembuluh nadi yang biasa disebut arteri dan pembuluh balik yang disebut vena. Dapatkah kalian menelaah perbedaan keduanya? Isi pada tabel yang tersedia ya. Pembuluh darah di seluruh tubuh kita sangat panjang loh. Panjangnya bisa mencapai sekitar 160.000 km. Selain jantung dan pembuluh darah, paru-paru juga berperan penting dalam proses peredaran darah. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen dalam darah. Coba perhatikan gambar. Darah yang diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tetapi sudah mengandung banyak karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan.
Tahukah kalian, paru-paru terdiri dari ribuan tabung bercabang yang semakin ke ujung semakin kecil. Nah, ujung kecilnya itu terdapat kantong udara yang dinamakan alveolus atau alveoli. Pada jaringan inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dapatkah kalian prediksikan jika seseorang mengalami penyakit pada alveolinya atau dirusak oleh virus yang sekarang sering kita dengar, yaitu virus COVID-19? Nah, sampai di sini apa ada yang ingin bertanya? Silakan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar WA Group, atau kalian bisa merekam suara kalian dengan voice note dan kirimkan ke WA Group agar teman-teman juga bisa menanggapi dan kita bisa menjawab bersama ya. Setelah kita mempelajari materi tadi, Ibu harap kalian dapat menyimpulkan atau membuat rangkuman ya tentang apa yang sudah kita pelajari tadi. Organ apa saja yang terlibat dalam peredaran darah manusia. Nah, selanjutnya kita telah belajar tentang peredaran darah manusia, betapa besarnya ya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup kita. Untuk itu, kita wajib menjaga dan merawat organ peredaran darah kita. Semua itu merupakan anugerah dari Tuhan. Dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, tentu kita harus menggunakan bahasa. Bahasa pun merupakan anugerah dari Tuhan. Terbayang ya kalau kita hidup tanpa bahasa, mungkin kita tidak bisa memahami tentang ilmu pengetahuan atau tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur kita tentu dapat kita tuangkan dalam bahasa yang indah. Adapun salah satu seni berbahasa adalah pantun. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa pantun ya. Pernahkah kalian membayangkan jika menasehati seseorang dengan berpantun? Pasti akan lebih seru ya, dan tidak membuat tersinggung seseorang karena penyampaiannya lebih halus. Ibu ada pantun lagi nih, dengarkan ya. Membuat lubang memakai pahat, berbaring tidur sambil tengkurap, agar jantung selalu sehat, tidur dan istirahat yang cukup. Apa ya kira-kira isi dan pesan dari pantun tersebut? Ada yang tahu nggak? Boleh kirimkan jawabannya dari WA ya. Ya, agar jantung selalu sehat, harus tidur dan istirahat yang cukup. Itu ya makna dari pantun tersebut ya. Karena pantun merupakan bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan, jadi kalian harus mencari informasi yang benar tentang pantun ya. Kalian bisa mencarinya dari berbagai sumber, boleh dari internet, boleh dari buku, atau bertanya kepada orang tua. Ibu harap kalian bisa membuat pantun sendiri ya. Jadi, Ibu tekankan sekali lagi, jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, terutama kesehatan peredaran darah ya. Makan makanan bergizi, berolahraga, dan berjemur di pagi hari. Dan selalu rajin belajar ya meskipun di rumah. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mengirimkan jawabannya. Sekarang akan Ibu kirimkan file LKPD yang harus kalian kerjakan segera di buku tulis, untuk kemudian difoto dan dikirimkan ke WA pribadi Ibu, jangan kirim ke grup ya. Dan Ibu beri waktu 1 jam dalam menyelesaikan. Jangan lupa siapkan alat tulis lengkap ya. Jam 11 nanti kalian bisa buka link Google Form yang Ibu kirimkan di WA Group ya. Kerjakan ulangan harian kalian dengan jujur dan teliti. Selamat belajar. Ibu akhiri di sini, pergi jauh menuju ladang. Boleh juga kita sekalian mandi. Kalau dikasih umur panjang, insya Allah cepat bertemu lagi.